Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Aurelia Cynthia Prilviani, NIM 4012311071 dari kelas 1E Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan antara pengadilan HAM di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan International Criminal Court yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma pada tahun 1998. Yang pertama, latar belakang pengadilan HAM pasca runtuhnya kekuasaan rezim otoriter Orde Baru dan masuknya era reformasi menjadikan semakin meningkatnya tuntutan terhadap penyelesaian berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan adanya perubahan di tataran instrumental untuk mendorong penegakan hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia. Salah satu instrumen penting yang lahir dalam masa reformasi ini adalah munculnya mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia atau Pengadilan HAM. Lahirnya mekanisme pengadilan hak asasi manusia dipercepat adanya desakan dari Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1999 akibat dari adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat di Timur Timur selama proses jejak pendapat tahun 1999. Desakan tersebut mendorong pemerintah Indonesia di bawah Presiden Habibie menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 1999 yang diumumkan Presiden pada tanggal 8 Oktober 1999. 3 hari menjelang pidato pertanggungjawaban di MPR, terbitnya Perpu ini setidaknya menunjukkan kepada dunia internasional adanya kemauan pemerintah Indonesia untuk membentuk pengadilan hak asasi manusia di tingkat domestik. Namun, kehadiran Perpu ini ditolak oleh DPR dalam sidang paripurna di bulan Maret tahun 2000 karena dianggap secara konstitusional tidak memiliki alasan kuat berkaitan dengan kegentingan yang memaksa. Dalam waktu kurang dari 2 minggu sejak penolakan pihak DPR, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang pengadilan HAM. Tekanan atas kemungkinan pembentukan pengadilan internasional memaksa pemerintah untuk mengajukan rancangan legislasi baru menggantikan Perpu ini. Dalam keterbatasan waktu inilah proses pembahasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 berjalan. Rancangan undang-undang ini dibahas hanya dalam waktu kurang dari 7 bulan. Pada bulan November tahun 2000, DPR mengesahkan rancangan undang-undang tersebut yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selanjutnya yang kedua yaitu ada yurisdiksi pengadilan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur beberapa ketentuan penting tentang yurisdiksi pengadilan hak asasi manusia, yaitu yang pertama ada kejahatan genosida. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memasukkan genosida sebagai salah satu kejahatan yang termasuk ke dalam yurisdiksinya. Kejahatan genosida ini diadopsi dari ketentuan pasal 6 Statuta Roma. Kejahatan genosida sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diatur dalam pasal 7 huruf A, pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengertian kejahatan genosida yang dimaksud undang-undang ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan pemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya. Yang kedua yaitu ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan atau Crimes Against Humanity terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang berbunyi kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan secara fisik lain secara sewenang-wenangnya yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada hukum acara pengadilan hak asasi manusia.
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah kejahatan yang sifatnya extraordinary crimes yang merupakan kejahatan internasional dan musuh umat manusia. Kejahatan ini mempunyai perumusan dan sebab terjadinya yang sangat berbeda dengan kejahatan pidana biasa. Dengan perbedaan jenis kejahatan dan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini, tidak mungkin memperlakukan pelanggaran HAM yang berat dengan upaya biasa dan memerlukan sebuah pengadilan yang sifatnya khusus dengan hukum acara yang bersifat khusus pula. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 di samping mengatur tentang dalil kejahatan yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat juga mengatur tentang kekhususan dari proses pengadilan HAM. Kekhususan mengenai proses pengadilan HAM ad hoc meliputi proses beracara yang khusus bila dikaitkan dengan proses peradilan pidana yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kekhususan itu adalah berkaitan dengan kewenangan lembaga penegak hukum dalam proses pemeriksaan baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Kekhususan dalam tahap-tahapan ini adalah berkaitan dengan sifat ad hoc dari masing-masing pihak yang melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, latar belakang pembentukan ICC. Latar belakang pembentukan ICC tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional sebelumnya. Sejarah yang pertama adalah pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional pasca Perang Dunia Kedua, yaitu International Military Tribunal atau IMT, atau dikenal sebagai Nuremberg Tribunal pada tahun 1945 dan International Military Tribunal for the Far East pada tahun 1946. Yang kedua ada yurisdiksi ICC, Pengadilan Internasional yang kedudukan di Den Haag, Belanda ini dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 meskipun sama-sama berkedudukan di Den Haag, namun institusi ini tidak ada kaitannya dengan lembaga pengadilan internasional lain yang merupakan salah satu organ utama PBB, yaitu International Court of Justice atau ICJ, atau yang lebih kita kenal dengan Mahkamah Internasional. ICJ dibentuk bersamaan dengan dibentuknya PBB pada tahun 1945. Statutanya pun melekat pada bagian piagam PBB dan anggarannya berdasarkan anggaran PBB. Adapun ICC adalah independent institution, memiliki struktur organisasi sendiri terlepas dari PBB. Demikian halnya dengan anggaran operasionalnya yang didasarkan atas kontribusi negara-negara peserta dalam Statuta Roma 1998. Berkaitan dengan yurisdiksinya atau kewenangan mengadili, maka ICC dibatasi oleh beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili atau personal jurisdiction, ICC hanya dapat mengadili individu. Yang kedua, berdasarkan jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkupnya atau material jurisdiction, maka yurisdiksi ICC adalah pada kejahatan-kejahatan yang merupakan kejahatan paling serius dalam pandangan masyarakat internasional yang diatur dalam pasal 5-8 Statuta Roma 1998. Yang ketiga, berdasarkan waktunya atau temporal jurisdiction. ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma, yaitu 1 Juli tahun 2002. Yang keempat, berdasarkan wilayah tempat dilakukannya kejahatan atau territorial jurisdiction. Maka ICC dapat mengadili kasus-kasus yang diserahkan oleh negara peserta yang wilayahnya menjadi tempat dilakukannya kejahatan internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.